Perkenalkan, nama saya Veronica Koi dengan NIM 2226162 dari kelas E6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Nah, tugasnya itu untuk menghitung precision dan recall. Nah, langkah pertama kita buka dulu Google Colab. Nah, di sini sudah ada codingannya tapi belum ada dokumennya. Nah, cara menambahkan dokumennya adalah klik pada icon folder di samping kiri, kita klik kanan dan buat folder baru. Beri nama foldernya dengan nama corpus. Nah, foldernya sudah kita buat, tapi dalam foldernya ini masih kosong. Langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan saja dokumen ke dalam folder corpus ini. Nah, di sini saya sudah ada 5 topik dengan masing-masing topik. Di dalamnya ada 5 file atau dokumen PDF. Nah, kita drag saja masuk semuanya dokumennya ke dalam folder corpus. Nah, setelah semua file atau dokumen PDF kita masukkan ke dalam folder corpus, kita tinggal menjalankan codingan codingannya saja. Nah, pertama kita install dulu file PDF 2-nya. Nah, ini fungsinya agar kita bisa memanipulasi file PDF kita. Nah, setelah selesai kita install file PDF 2, selanjutnya kita lakukan import OS yang fungsinya untuk akses file dan folder di sistem, dan import file PDF yang fungsinya untuk membaca dan manipulasi file PDF. Terus from typing import list D itu fungsinya untuk memberi keterangan tipe data. Nah, setelah selesai, kita tinggal membaca folder corpus sebagai tahap awal. Nah, di sini kita pastikan direktorinya ada agar semua file PDF di direktori bisa kita baca, dan kita tinggal lakukan proses setiap file PDF. Nah, prosesnya sudah selesai, dan selanjutnya kita mengekstrak teks dari file PDF kita. Nah, selanjutnya kita menampilkan jumlah dokumen dalam corpus. Nah, tadi di sini ada 25 file PDF. Nah, dia berhasil memuat 25 dokumen dari corpus. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis singkat tentang corpus. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini dia jumlah dokumennya ada 25, terus total kata dari 25 dokumennya ada 123.000 kata, dan dia juga menampilkan rata-rata kata per dokumen.
Selanjutnya kita melakukan proses tokenisasi. Nah, proses tokenisasi ini adalah uh, proses memecah teks menjadi unit-unit kecil atau token. Prosesnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan hasil tokenisasi ke file JSON dengan nama filenya tokenisasi corpus. Nah, hasil tokenisasinya berhasil disimpan ke tokenized corpus dengan format JSON. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Sastrawi yang fungsinya adalah jika nanti ada file kita yang isinya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Inggris, dia akan mengubahnya ke bahasa Indonesia. Nah, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses stop word menggunakan Sastrawi. Nah, stop word ini dia itu menghapus kata-kata yang sering muncul tapi tidak memiliki makna penting, seperti kayak yang, di, ke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah hasilnya, di mana di token di sini ada hasilnya. Dimana tadi token koma ini sebelumnya dia ada jumlahnya ada 7.324, dan sekarang sudah tidak ada. Titik juga yang sebelumnya 6.749 sekarang sudah 0, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil stop word-nya dengan nama file stop word corpus dengan format JSON. Nah, di sini kita berhasil menyimpannya ke stop word corpus format JSON. Selanjutnya kita akan melakukan proses case folding. Nah, case folding ini kita mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Nah, jadi kalau dalam file kita ada huruf kapitalnya, nanti dia akan mengubahnya menjadi huruf kecil. Nah, prosesnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses stemming. Nah, di proses stemming ini dia mengubah kata berimun ke bentuk dasarnya. Misalnya kalau ada kata yang berlari, nah kata dasarnya itu adalah lari, jadi dia ubah ke bentuk dasarnya. Seperti misalnya lagi kayak bernyanyi, nah kata dasarnya itu adalah nyanyi, nah dia itu mengubah ke bentuk dasarnya lagi. Nah, proses stemming ini memang lumayan lama, tergantung dokumen kita. Setelah proses stemming selesai, selanjutnya kita tinggal mendownload hasil stemmingnya dengan klik tanda tiga ini, terus klik download. Nah, kita tinggal tunggu hasil stemmingnya terdownload. Nah, setelah hasil stemmingnya terdownload, kita tinggal buka tempat file stemmingnya disimpan. Nah, dia tersimpan di folder download. Nah, di sini saya akan kasih pindah dia ke folder project. Nah,
setelah itu kita akan tampilkan UI-nya untuk pencarian dokumennya. Sini klik 2 kali, terus ketik cmd, kemudian enter. Nah, ketik Python app. Nah, setelah itu dia akan memberikan kita URL-nya. Nah, kita copy saja, kemudian masuk ke salah satu browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian kita paste, kita paste link tadi. Nah, ini adalah halaman tampilan UI-nya. Nah, di sini ada tombol pencariannya. Nah, kita bisa masukkan kata yang ingin kita cari. Nanti dia akan menampilkan dokumennya berdasarkan dokumen kita yang di corpus. Nah, kemudian saya akan lanjut ke proses perhitungan precision dan recall. Nah, di sini saya akan mencari kata berdasarkan 5 topik saya ini, dan kita akan lihat apakah dokumen yang diretrieve sama dengan yang ada di dalam topik kita ini. Nah, misalkan di sini saya akan urutkan saja pencariannya berdasarkan topik saya. Nah, saya akan mencari kata kunci Attack on Titan. Nah, di sini dia ada retrieve 5 dokumen. Nah, kita lihat di folder Attack on Titan ini ada 5 dokumen juga. Nah, terus kita tinggal bandingkan judulnya, apakah semua dokumen di Attack on Titan ini terretrieve dan apakah relevan. Nah, di sini ada pengaruh komunitas, dia terretrieve, terus fantastisme dia ada, interpretasi ada, representasi ada, dan analisis komposisi ada. Jadi kelima dokumen di folder Attack on Titan ini semuanya terretrieve dan relevan. Nah, jadi kita tinggal masuk ke Excel. Nah, kemudian dokumen yang kita di sini. Nah, dokumen yang di retrieve dan relevan tadi ada 5. Dan untuk yang tidak di retrieve dan relevan itu 0, dan untuk yang di retrieve dan tidak relevan 0, dan untuk tidak di retrieve dan tidak relevan 0. Nah, kita tinggal mencari, kita tinggal melakukan hal yang sama untuk ke 4 topik yang tadi sebelum kita masuk ke perhitungan precision dan recall. Nah, selanjutnya saya akan mencoba di Death Note. Nah, dokumen yang di retrieve di Death Note ini ada 3, sedangkan di korpus kita itu ada 5. Nah, jadi kita tinggal lihat dokumen mana saja yang di korpus yang di retrieve. Nah, di sini ada perubahan seragam toko like dalam Death Note. Di sini ada, terus penggunaan Omoiyari Hyogen ada, dan pemanfaatan konsep wajah ada. Nah, jadi
ada 3 dokumen yang relevan dan di-retrieve, dan ada 2 dokumen yang relevan tapi tidak di-retrieve. Nah, kita tinggal masuk ke Excel lagi. Ini saya kasih kecil saja. Nah, di sini kita di-retrieve dan relevan ada 3, untuk di-retrieve dan tidak relevan 0, dan untuk tidak di-retrieve dan relevan ada 2, dan untuk tidak di-retrieve dan tidak relevan 0. Nah, selanjutnya kita coba Doraemon. Nah, di sini dokumen yang di-retrieve ada 4, sedangkan di purpose kita ada 5. Nah, kita cek juga yang mana dokumen di purpose kita yang di-retrieve. Nah, representasi ada, penggambaran karakter ada, nilai-nilai pendidikan karakter ada, dan deiksis ruang dan waktu ada. Berarti dokumen yang relevan dan di-retrieve ada 4, sedangkan yang relevan dan tidak di-retrieve ada 1. Satu, 0, 0. Selanjutnya pada topik yang keempat itu Naruto. Kesalahan ketik. Nah, dokumen yang di-retrieve terkait Naruto ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di korpus kita ada 5. Kita akan cocokkan apakah dokumen di korpus kita sama dengan yang di-retrieve. Nah, pendidikan karakter dalam anime ada, pesan pendidikan dalam visual ada, makna pesan moral dalam serial ada, enkranisasi komik Naruto ada, dan strategi penerjemah ada. Jadi semua dokumen yang ada di korpus kita di-retrieve dan relevan. Jadi di sini 5, 0, 0, dan 0. Selanjutnya ada topik yang terakhir, yaitu One Piece. Nah, dokumen yang di-retrieve ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita cocokkan lagi judulnya. Nilai heroisme ada, materi dan metode pendidikan ada, analisis unsur instruksi ada, tindak tutur ilokusi ada, dan analisis penggunaan onekotoba ada. Jadi semua dokumen One Piece yang ada di korpus ter-retrieve. Jadi di sini 5, di sini 0, di sini 0, dan di sini 0. Nah, jadi kita semua sudah hitung berapa dokumen yang di-retrieve dan relevan, berapa dokumen yang di-retrieve dan tidak relevan, berapa dokumen tidak di-retrieve dan relevan tetapi relevan, dan berapa dokumen tidak di-retrieve dan tidak relevan. Nah, selanjutnya kita
kita tinggal menghitung precision dan recall-nya. Nah, cara menghitung precision recall-nya ini adalah dengan dokumen direktif dan relevan kita bagi dengan hasil dari penjumlahan antara dokumen yang diretrieve dan relevan ditambah dengan dokumen yang diretrieve dan tidak relevan. Nah, hasil dari precisionnya adalah 1. Dan cara mencari recall adalah dengan dokumen yang diretrieve dan relevan kita bagi dengan hasil dari dokumen yang diretrieve dan relevan ditambah dengan dokumen yang tidak diretrieve tapi relevan. Dan kita enter. Nah, recall-nya adalah 1. Lakukan hal yang sama pada keempat topik lainnya. Nah, setelah kita selesai mencari precision dan recall-nya, nah kita tinggal menghitung rata-rata dari precision dan recall-nya. Kita tinggal menghitung semua rata-rata dari precision dan recall-nya. Nah, caranya hasil dari rata-rata precisionnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung rata-rata dari recall-nya.